Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis yang diampu oleh pada dan Sukadar. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Muhammad Ibrahim dengan NRP 2340100102. Saya Badian Arkan Maulana dengan NRP 234010112. Saya Muhammad Luki dengan NRP 2340100126. Saya Ade Arya Setiawan dengan NRP 234010131. Pertama-tama kami akan memperkenalkan produk kami yang bernama Pioneer Sport Gear. Dan di sini latar belakangnya itu semangat kompetensi dan ketahanan tidak terbatas pada satu olahraga. Di setiap arena, di setiap pertandingan, di setiap sesi latihan, atlet menghadapi tantangan, rintangan, dan batasan. Mentalitas never lost adalah tentang menolak untuk menyerah, tentang terus berjuang meskipun tertinggal, dan tentang menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Melihat kesamaan semangat juang di seluruh spektrum olahraga, dari sepak bola, futsal, hingga bola basket, kami merasakan kebutuhan akan apparel jersey yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional dan gaya, tetapi juga mewujudkan dan menginspirasi mentalitas pantang menyerah tersebut. Never die, never lost melampaui batasan olahraga tertentu. Ini adalah filosofi universal tentang tekad, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri. Merek apparel ini lahir dari keyakinan bahwa jersey yang dikenakan oleh seorang atlet atau penggemar dapat menjadi simbol kekuatan batin mereka, pengingat konstan untuk memberikan segalanya di lapangan, di lintasan, atau di arena manapun. Kami hadir untuk menyediakan jersey berkualitas tinggi yang selaras dengan mentalitas pemenang dan semangat juang yang abadi dalam dunia olahraga. Jadi selanjutnya di sini ada Pioneer Sport Gear, yaitu merek apparel jersey yang didedikasikan untuk para pejuang di lapangan dan arena olahraga. Dengan fondasi filosofi Never Die Lost, kami menawarkan rangkaian produk lengkap mulai dari jersey untuk olahraga, pakaian setiap. Produk kami dirancang dengan perpaduan optimal antara fungsi, kenyamanan, dan gaya, sambil secara sublimal maupun eksplisit membawa pesan semangat juang. Target pasar kami adalah atlet dari berbagai tingkatan penggemar setia yang memiliki gairah mendalam terhadap olahraga dan mengidentifikasi diri dari nilai-nilai ketahanan, tekad, dan optimisme. Kami percaya bahwa jersey yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mengingatkan pemakaian untuk selalu berjuang hingga akhir. Baik, di sini selanjutnya ada profil usaha. Untuk di sini ada 3, yaitu jenis usaha, nama usaha, dan lokasi. Yang pertama jenis usaha. Usaha yang akan dibuat adalah jenis usaha retail, khususnya pada kategori pakaian olahraga. Dan untuk nama perusahaan yang akan dibuat adalah Pioneer Sport Gear, menekankan kualitas bahan pada pembuatan jenis jersey. Yang ketiga yaitu lokasinya. Lokasi kita ada di Jalan Taman Sari Baltos, Kecamatan Bandung, Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, nomor 40116. Ini ada visi dan misi. Visi dari menjadi merek apparel jersey terkemuka yang dikenal secara global, bukan hanya karena kualitas produknya, tetapi juga sebagai simbol ketahanan, semangat juang, dan mentalitas pantang menyerah bagi para atlet dan penggemar dari semua cabang olahraga, menginspirasi mereka untuk selalu never lost dalam setiap tantangan. Sedangkan untuk misinya, membuat jasa olahraga berkualitas tinggi adalah inti dari misi ini dengan fokus pada inovasi, fungsionalitas, kenyamanan, dan daya. Baik, selanjutnya di sini ada perawalan permintaan untuk mencari metode definisi renyah, yaitu untuk mencari B ini rumusnya, dan ketemu hasilnya yaitu setelah dibuatkan yaitu 0,0001 dan
hasil A yaitu 39.686. Lanjut dimasukkan ke dalam rumus, yaitu A plus B dimasukkan, dan ini harga per tahunnya naik 10.000, dan ketemulah harga jumlahnya yaitu 39.697 untuk tahun 2025, untuk tahun 2026 yaitu 39.698, untuk tahun 2027 yaitu 39.699, untuk tahun 2028 yaitu 39.699, yaitu untuk tahun 2029 yaitu 39.700. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada pengukuran permintaan, peramalan permintaan. Nah, di sini ada pengukuran permintaan, yaitu kalau ada dari tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama yaitu PE. PE itu dari permintaan aktif. Kita udah hitung dari slide sebelumnya. Terus dari penawaran. Nah, penawaran ini dari 150 pitches, karena kita memproduksi 150 pitches per harinya dikali hari kerja, yaitu 234 hari dari per tahunnya. Karena kita ada yaitu beberapa libur dari di hari pekan dan cuti. Terus dan hasilnya di sini dari 150 dikali 234 hari, 35.100. Setiap tahunnya sama, dan di sini ada pasar potensial. Di sini ada pasar potensial itu 4.367 untuk tahun 2020, untuk 2021 4.415, untuk 2022 ada 4.415 juga, untuk 2023 ada 4.779, untuk 2024 ada 4.967. Selanjutnya peramalan permintaan. Di sini tahunnya dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Untuk PE-nya kita udah hitung juga sama di slide sebelumnya, yaitu 39.667, dan selanjutnya juga. Dan untuk penawarannya juga sama seperti di atas, 35.100. Pasar potensialnya di sini berbeda, yaitu untuk tahun 2025 ada 4.597, terus tahun 2026 4.568, dan untuk tahun 2027 ada 4.569, dan untuk 2028 sama 4.569, dan untuk tahun 2029 4.600. Nah, di sini harga jersey pada umumnya dibanderol dengan harga kisaran 115.000 sampai 170. Namun pada bisnis jersey yang kami buat, kami menetapkan harga 120.000 karena dikarenakan bertujuan untuk bersaing dengan harga yang ditetapkan bersaing. Nah, di sini selanjutnya ada peramalan penawaran, yaitu dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Kita balik lagi ke slide yang tadi, yaitu ada PE-nya sama. Terus di sini ada PE asumsi. PE asumsi kita mendapatkan dari PE dikali 5% dikali 5, yaitu klasifikasi umur pembeli, dan jumlahnya adalah 89.318, dan seterusnya, dan hasilnya ini yang di atas 476.364, dan selanjutnya juga sama. Untuk penawaran pesaing, kita dari pesaing yaitu yang slide awal banget, yaitu 400 pitches dikali hari kerjanya, dan hasilnya 93.600. Untuk pasar potensialnya ada di 38.382.764, dan seterusnya. Untuk market share-nya kita 35%. Untuk proyeksi penjualannya ada di 1.000
133.968 dan selanjutnya. Selanjutnya ada BP juga, di sini ada break even point yang dimana titik tidak rugi, tidak untung. Nah, di sini ada sewa gedung, beban bunga, gaji karyawan, dan penyusutan. Kalau ditotalin semuanya ada di 336.554.500. Nah, di sini ada harga jual per bijinya kita 120.000. Terus dari total ini dibagi 120.000 total, jadi hasilnya 178. Nah, 120.000. Nah, udah dibagi dari 178, kita ke sini 35.100 dari hasil penjualan kita per tahunnya dibagi 178, totalnya adalah 26,56,56. Untuk BP totalnya 2627 apabila dibulatkan. Untuk diperhitungkan yang didapatkan itu yang pertama biaya tetap didapatkan dari sewa gedung, beban bunga, gaji karyawan, dan penyusutan dihitung dalam per tahun. Dan untuk pendapatan total dari BP itu dihitung dari BP dalam unit. Biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Nah, ini maka BP-nya adalah 2,626,56 apabila dibulatkan menjadi 2,627. Ini ada penilaian aspek teknis dan produksi. Kapasitas produk ekonomis, produk biasa setiap harinya kami dapat menjual kurang lebih 150 biji per hari. Namun seiring berjalannya waktu, tingkat produksinya yang kami buat akan meningkat sesuai dengan permintaan konsumen. Terus ada rencana produksi tahunan selama menurut ekonomis. Rencana produksi tahunan produk biasa dengan 8 tenaga kerja dan target produksi harian di 150 biji, maka produk jasa ini dapat memproduksi 35.100 biji dalam satu tahunnya, dikarenakan terpotong oleh libur dan akhir pekan. Terus kebutuhan tenaga kerja langsung, kami mempunyai 8 tenaga kerja langsung, yaitu yang memiliki tugas untuk menjual produk jasa kami. Untuk upah tenaga kerja tersebut per orangnya adalah sebesar 1.250.000 untuk penjahit dan tukang sablon, sedangkan pemasaran atau marketing sebesar 1 juta rupiah. Jadi beban gaji pokok untuk 7 orang selama 1 bulan adalah sebesar 9.500.000. Ini ada dari tempat pabriknya, tempat ininya. Selanjutnya tokonya. Baik, sini ada aspek keuangan. Penilaian aspek keuangan. Jadi kebutuhan dana per bulan untuk usaha kami yaitu biaya bahan baku per bulannya 4.450.000, biaya OP variabelnya 1.800.000, biaya lainnya 15.350.000, gaji karyawan 9.500.000, total keseluruhan biaya per bulan yaitu 31.100.000. Total modal kerja selama 1 tahun adalah 31.100.000 dikali 12 bulan, yang mana hasilnya 373.200.000 rupiah. Nah, sini ada kebutuhan aktifat tetap, yaitu yang dimana ada peralatannya mesin jahit, mesin overlock, mesin press, komputer, printer, meja foto, kain, gunting, sekarang meja, yang mana total aktifat tetapnya yaitu 26.600.000. Di sini ada sumber dana, kebutuhan dana total modal usaha dikali 12 bulan yaitu 373.200.000, total peralatannya 26.600.000, investasinya 500 juta dengan jumlah 899.800.000 rupiah. Sumber dana modalnya 500 juta rupiah, kredit banknya 339.800.000 rupiah,
bunga kreditnya 4%, dan temponya 4 tahun. Ini ada koreksi laba rugi, yang dimana penjualan per tahunnya kita harganya stabil. Ada biaya bahan, biaya variabel, upah langsung, yang mana jumlah biaya variabel per 5 tahunnya yaitu 189 juta rupiah. Ada laba kontribusi, ada biaya tetap bagi karyawan, listrik, bangunan, penyusutan, yang mana jumlah beban tetapnya yaitu 307.720.000. Terus ada beban bunganya 4%, laba sebelum pajak, dan pajaknya 12%, laba setelah pajak. Dan ketemulah ARR-nya yaitu 3.195.140.800 rupiah dibagi dengan sumber dana tadi yaitu 899.800.000 rupiah, dan kemana hasilnya 355%. Sini ada proyeksi arus kas, yang mana penjualan totalnya masih sama dengan 4.212 juta rupiah, dengan investasi 899.800.000 rupiah. Terus jumlah arus kasnya sama. Nah, terus proyeksi arus kas, yang mana untuk produk kami yaitu produk jersey, yang mana payback periodnya ketemulah hasil 0 tahun 8 bulan 30 hari, yang mana bisa dikategorikan layak, NPV-nya juga layak, terus PI atau profitability index-nya juga layak, terus IRR-nya juga sangat layak, itu 468%. Kesimpulannya, yang mana IRR-nya sangat layak, bisa dilihat di sini 355%, yang mana layak, payback periodnya 8 bulan 30 hari layak, NPV-nya 17.851.275.000 yaitu layak, PI-nya layak 20,84 yaitu layak, IRR-nya juga layak yaitu 468% layak. Selanjutnya di sini ada penilaian aspek manajemen. Semangat never die never loss menjadi landasan komprehensif dalam manajemen merek apparel olahraga ini. Terinternalisasi dalam visi dan misi untuk menginspirasi mentalitas pantang menyerah. Strategi difokuskan pada target pasar yang menghargai ketahanan dengan diferensiasi melalui filosofi dan identitas merek yang kuat. Manajemen produk mengedepankan desain fungsional dan inspiratif, sementara pemasaran dan branding membangun narasi perjuangan dan kemenangan melalui duta merek dan komunitas. Operasional menekankan kualitas produksi dan rantai pasokan yang tangguh, didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki budaya perusahaan yang sederhana. Manajemen keuangan berorientasi pada pengelolaan risiko yang berani dan investasi jangka panjang. Secara keseluruhan, menciptakan merek yang tidak hanya menjual pakaian, tapi juga menanamkan semangat juang yang abadi. Ada penilaian aspek hukum. Sini ada 4 bentuk penilaian aspek hukum. Yang pertama adalah legalitas usaha. Di sini di legalitas usaha ada 2 poin. Poin pertama izin usaha. Pastikan usaha memiliki dokumen legal seperti nomor induk berusaha atau disingkat NIP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan tanda daftar perusahaan atau TPP atau setara. Poin kedua, bentuk badan usaha. Apakah usaha berbentuk perorangan, CV, PT, atau koperasi? Ini mempengaruhi tanggung jawab hukum dan pajak. Yang kedua, kekayaan intelektual. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama, desain jersey.
Pastikan desain tidak menjiplak atau meniru desain milik pihak lain tanpa izin. Poin kedua, merek dan logo. Jangan menggunakan logo tim olahraga, sponsor, atau brand terkenal tanpa izin resmi karena bisa melanggar kita dan garis dagang. Poin ketiga, pendaftaran KKI. Jika memiliki desain atau web sendiri, sebaiknya didaftarkan ke DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terus yang ketiga, perjanjian atau kontrak. Ada 2 poin. Poin pertama, jika bekerja sama dengan tim olahraga, sekolah atau instansi lain, harus ada kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Poin kedua, pastikan kontrak mencantumkan hal-hal seperti harga, jumlah produksi, waktu pengerjaan, hak atas desain, dan penyelesaian sampai. Yang terakhir ada peraturan ketenagakerjaan. Jika menggunakan tenaga kerja, pastikan memenuhi aturan ketenagakerjaan seperti upah minimum, jam kerja, dan jaminan sosial. Untuk penilaian aspek ekonomi dan sosial, di sini penilaian aspek ekonomi merupakan fondasi krusial untuk membangun bisnis yang tidak hanya bersemangat dalam mendukung olahraga, tetapi juga berkelanjutan dan menguntungkan. Langkah awal dalam analisis ini adalah memahami landscape pasar secara menyeluruh. Ini mencakup identifikasi ukuran pasar potensial di wilayah target, seperti Bandung, dan mengamati tren yang sedang berkembang dalam preferensi konsumen terhadap pakaian olahraga, khususnya untuk sepak bola dan futsal. Apakah ada permintaan yang meningkat untuk desain tertentu, bahan berteknologi tinggi yang menawarkan kenyamanan dan performa, ataukah loyalitas terhadap merek tertentu sangat kuat? Segmentasi pasar juga menjadi pertimbangan penting, di mana kebutuhan dan daya beli antara tim amatir, tim profesional, dan pembawa individu bisa sangat bervariasi. Dan selanjutnya di sini ada aspek sosial. Lebih dari sekedar komunitas ekonomi, produk pakaian olahraga, khususnya untuk sepak bola dan futsal, memiliki dimensi sosial yang signifikan dan berdampak, memberikan dampak yang luas dalam masyarakat. Pertama, bisnis ini secara langsung mendukung gaya hidup aktif sehat. Dengan menyediakan pakaian yang nyaman dan fungsional, bisnis ini memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam olahraga, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesehatan fisik dan mental. Suatu olahraga yang didukung oleh produk yang tepat dapat memperkuat komunitas olahraga lokal, baik di tingkat amatir maupun profesional, menciptakan ikatan sosial yang lebih erat antar individu dan kelompok. Selain itu, pakaian tim atau klub memiliki peran penting dalam membangun identitas dan rasa memiliki. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.